Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan memaparkan ya bagian paper saya. Kebetulan saya mendapatkan yang pertama, paper pertama. Sebenarnya paper ini nggak terlalu panjang, jadi ya sekitar 2-3 halaman saja. Dan presentasi yang akan saya bawakan juga tidak begitu banyak. Jadi paper yang saya dapatkan itu judulnya itu adalah Dual Frequency Microwave Induced Thermoacoustic Tomography and Application in Joint Imaging. Nah, maksud dari judulnya ini sebenarnya itu pencitraan termoakustik tomografi menggunakan gelombang mikro dual frekuensi. Nanti aplikasinya itu pencitraan pada sendi. Nah, kalau dilihat dari judulnya ini sebenarnya udah kentara ya. Sebenarnya apa yang mau kita bahas dalam sesi ini gitu. Ada termoakustik tomografi, ada gelombang mikro dual frekuensi dan pencitraan sendi gitu kan ya. Jadi intinya ini mau menggunakan teknik termoakustik tomografi pakai gelombang mikro. Spesialnya di sini itu dia memadukan dua frekuensi. Biasanya kalau kita mengamati setiap teknik pencitraan ya, misalkan termoakustik yang biasa itu biasanya hanya pakai satu frekuensi gitu. Tapi kan dari beberapa riset yang pernah atau sudah dilakukan sebelumnya hasilnya itu kayak kurang memuaskan gitu. Tidak semua teknik ini yang digunakan untuk mencitrakan suatu jaringan itu bisa dicitrakan dengan baik. Ada part-part atau bagian-bagian dari tubuh atau maupun bagian-bagian jaringan tertentu yang memang hasil citranya itu kurang baik gitu, banyak noise-nya seperti itu. Jadi ada efek-efek citra negatif yang dihasilkan gitu. Kita langsung saja mungkin ke latar belakang ya. Apa sih urgensinya dari riset ini dilakukan gitu kan ya? Mengapa sih eksperimen ini perlu dilakukan? Apa gitu kan ya? Nah, jadi based on apa yang saya baca dari paper ini sebenarnya saya bisa menarik 3 kesimpulan utama gitu. Mengapa research ini perlu dilakukan? Yang pertama itu karena pencitraan termoakustik konvensional seperti yang saya katakan tadi itu belum mampu mencitrakan seluruh bagian tubuh itu dengan detail. Ya karena memang bisa kita ketahui karena energi gelombang yang digunakan juga memang energinya rendah, tidak sama seperti sinar X. Dan adapun beberapa bagian tubuh yang tidak mampu dicitrakan dengan detail itu misalkan seperti sendi contohnya di sini. Nah, mengapa sih sendi itu maksudnya tidak bisa dicitrakan dengan baik gitu? Hasil gambarnya itu banyak noise-noise-nya gitu kan ya. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa bagian-bagian tubuh manusia misalkan seperti tulang, otot, daging itu punya sifat dielektrik yang berbeda sehingga tingkat penyerapan energinya juga berbeda-beda. Nah, tulang sendiri itu dalam pencitraan termoakustik itu biasanya menghasilkan efek citra negatif, warnanya itu kayak hitam-hitam gitu. Sedangkan jaringan-jaringan yang lebih lunak itu akan menghasilkan efek citra yang lebih positif. Nah, jadi ada tumpang tindih nih di sini. Nah, ketika direkonstruksi itu hasilnya nggak bagus gitu, banyak noise-nya, susah dideteksi ini bentuk-bentuk dari struktur si sendi ini. Nah, sehingga akibatnya eh, rekonstruksinya menjadi sulit dan hasil citranya kurang memuaskan seperti itu. Nah, selama ini yang seperti saya sudah jelaskan, kebanyakan eksperimen itu atau penelitian itu kan memakai hanya satu frekuensi gitu kan. Ya, misalkan rentangnya kalau based on paper-paper yang pernah saya baca itu kebanyakan dari 1 GHz sampai 5 GHz kayak gitu. Nah, si peneliti ini ingin membuat satu metode baru gitu. Dia ingin memadukan dua frekuensi. Nah, dalam riset ini yang dipadukan itu adalah frekuensi dengan besar 1 GHz dan 5 GHz gitu. Jadi akan ada nanti dua citra gitu. Kemudian itu dikombinasikan. Nah, akan dilihat nih kira-kira hasil citranya seperti apa, seperti itu. Apakah nanti hasil citra dari lutut, sendi lutut ya maksud saya, jadi sendi lutut yang dipakai di sini itu sendi lutut dari kelinci gitu, itu akan lebih baik ketimbang yang menggunakan misalkan um, hanya satu frekuensi seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap bagian tubuh manusia itu punya sifat dielektrik yang berbeda-beda ya, mulai dari tulang itu pasti beda sih, terus urat, pembuluh darah semuanya beda-beda sehingga penyerapan energi gelombangnya juga beda-beda. Nah, ini salah satu citra yang saya cuplik dari salah satu jurnal. Ini adalah salah satu contoh penciptaan termoakustik tomografi itu
menggunakan jari tangan manusia. Nah, bisa dilihat ini yang bagian-bagian hitam ini, atau yang berwarna gelap ini merupakan ini bagian tulang sebenarnya. Nah, bisa dilihat ini bintik-bintik ya, atau bernoise gitu. Ini sangat tidak bagus sebenarnya bisa saya katakan, karena memang tidak bisa terbaca mana bagian misalkan meniskus, bantalan tulang, mana bagian ligamen itu tidak nampak dengan detail di sini. Sehingga makanya perlu dilakukan riset lanjutan seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke metode penelitian, terus membahas apa yang perlu dibahas dalam paper ini, saya juga akan menyinggung sedikit sebenarnya termoakustik tomografi itu apa sih gitu kan ya. Jangan sampai nanti kita sudah jauh gitu ya membahas metode ini terlalu canggih, tapi sebenarnya kita juga belum paham gitu. Apa sih termoakustik itu? Apa sih tomografi gitu? Nah, di minggu lalu pada presentasi saya sebenarnya saya juga sudah menyinggung termoakustik itu apa sih gitu ya kan. Ya sederhananya termoakustik itu adalah sistem pencitraan yang memanfaatkan efek dari adanya perubahan gelombang thermal atau suhu gitu menjadi gelombang akustik atau suara. Nah, di sini saya sudah tampilkan. Ini juga salah satu bentuk eksperimen dari salah satu jurnal yang saya cuplik ya, untuk menggambarkan bagaimana sih sistem termoakustik itu. Karena saya sendiri juga sebenarnya awam ya dengan hal yang seperti ini gitu. Nah, bisa dilihat di sini dia sumbernya itu menggunakan microwave generator. Otomatis pastinya ini adalah gelombang mikro gitu kan ya. Nah, di sini juga ada transducer, ada sampel, ada preamplifier dan oscilloscope. Nah, gelombang mikronya itu pastinya dihasilkan dari microwave generator. Nah, ketika dihasilkan kemudian ditembakkan tuh ke sampelnya gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi ketika gelombang mikro ditembakkan ke dalam sampel gitu? Sama seperti Anda, ketika Anda lapar terus dikasih makan, apa yang terjadi gitu kan ya. Nah, tentunya ketika gelombang mikro ini ditembak gitu ya ke sampel gitu, ya pasti si sampelnya menyerap ya. Sama kayak Anda kalau lapar dikasih makan ya Anda makan gitu kan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika gelombang mikro ini udah diserap di dalam sampel? Nah, otomatis partikelnya yang ada di dalam sampelnya pasti gerak-gerak gitu kan ya, aktif gitu jadinya karena menerima energi. Nah, sama Anda makan nih, habis makan pasti energi Anda tuh ke-charge gitu, ketambah, terus Anda bisa gerak aktif sana kemari gitu ya kan. Nah, kemudian ketika sudah gerak-gerak nih partikelnya, apa yang terjadi selanjutnya? Ya pastinya ada perubahan thermal di situ, suhunya naik gitu ya kan. Sama juga Anda habis makan lari-lari sana aktif gerak-gerak ya Anda keringetan gitu, panas gitu kan ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika suhu meningkat? Nah, tentunya di situ terjadi perubahan tekanan gitu ya kan. Nah, adanya perubahan tekanan ini partikelnya gerak-gerak sana sini ini menciptakan energi baru yaitu gelombang suara yang akhirnya nanti akan ditangkap oleh detektor atau di sini itu pakainya transducer gitu ya. Ditangkap gitu terus nanti diubah jadi sinyal listrik dan ditampilkan dalam bentuk display, entah citra, entah apa gitu. Nah, seperti itu kalau termoakustik. Nah, di sini tapi kan termoakustiknya itu tidak berdiri sendiri. Ada namanya termoakustik tomografi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan termoakustik biasa ini dan termoakustik tomografi gitu kan ya. Kalau termoakustik biasa kan sampelnya diem aja gitu kan ya, atau detektornya diem aja gitu. Nah, kalau yang tomografi ini dia agak sedikit berbeda. Biasanya pencitraan termoakustik tomografi itu ingin menghasilkan suatu citra yang citranya itu bentuknya kayak 3 dimensi gitu ya kan. Nah, oleh karena itu pembedanya adalah di sini biasanya objeknya yang diputar atau detektornya yang diputar gitu. Dalam beberapa kasus, tapi dalam eksperimen ini sejauh yang saya baca itu detektornya yang diputar, transducernya yang mutar ngelilingi dari objek sampelnya seperti itu. Nah, itu bedanya termoakustik biasa dan termoakustik tomografi gitu. Oke, kita lanjut ke metode. Nah, sebenarnya gimana sih metode penelitian ini gitu ya kan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam penelitian ini atau eksperimen ini tuh digunakan dual frekuensi. Nah, otomatis pasti di sini butuh sumber gelombang mikro dulu ya kan. Jadi yang pasti ada sumber gelombang mikro, terus di situ dia pakai dua frekuensi sebesar 1 GHz dan 5 GHz, kemudian
ditembakkan ke sampel, ada sampel. Nah, sampelnya ini pakai lutut kelinci gitu ya kan. Lutut kelincinya ini ditekuk gitu. Terus nanti dia dimasukkan dalam suatu wadah gitu ya. Ini di sini bentuknya seperti itu. Kemudian nanti transducernya itu muter gitu, mengelilingi dari sampel ini gitu. Cuman di sini tidak dijelaskan juga pengambilan citranya itu seperti apa, apakah per 1 derajat atau berapa derajat, berapa banyak citranya yang diambil juga tidak dijelaskan secara detail. Tidak disebutkan sih. Jadi saya juga kurang mendapatkan informasi sebenarnya. Terus di sini juga tidak dijelaskan sebenarnya teknik rekonstruksi citranya seperti apa, menggunakan apa gitu ya. Cuman saya hanya mendapatkan informasi bahwa di sini itu pakai dual frekuensi, terus nanti citranya itu digabungin, terus nanti dilihat tuh apakah bisa mencitrakan lutut si kelinci tadi. Nah, perlakuan untuk lutut kelinci ini juga ada dua gitu. Perlakuan pertama itu lutut kelinci yang normal atau biasa saja, terus yang kedua itu lutut kelincinya di bagian dekat ligamen atau meniskusnya itu dikasih sayatan bentuknya kayak segitiga kecil gitu. Nah, nanti mau dilihat nih, kira-kira dari perlakuan ini, misalkan dari yang normal tadi itu kemudian ada sayatan itu, apakah sayatannya nanti bisa kelihatan gitu atau tidak, sebenarnya seperti itu. Awalnya juga saya mengira bahwa research atau penelitian ini tuh akan membandingkan penggunaan dari satu frekuensi dengan dua frekuensi, ternyata tidak. Jadi lutut kelinci yang normal itu tetap dicitrakan menggunakan dual frekuensi gelombang mikro, dan yang disayat juga gitu. Jadi nanti pembandingnya ini hanya ingin melihat apakah sayatan itu kelihatan atau tidak, gitu saja sih sebenarnya. Nah, melanjutkan yang tadi, jadi ini transducernya muter gitu ya kan, nanti menghasilkan sinyal listrik, kemudian diamplify dan diakusisi lalu diprocessing gitu. Nanti tampil citranya seperti itu. Nah, hasil citranya itu seperti apa sih gitu ya. Kita lihat di hasil penelitiannya. Nah, untuk di sini saya sudah menampilkan dua hasil citra. Yang pertama, bagian atas ini itu adalah citra area normal. Jadi ini lutut kelinci yang normal, tidak disayat gitu ya. Yang sebelah kiri ini yang menggunakan frekuensi 1 GHz. Kemudian yang di sebelah kanan menggunakan frekuensi 5 GHz. Kemudian ini direkonstruksi citranya, digabungin, nanti dapatnya seperti bagian yang C ini untuk yang normal. Kemudian setelah digabungin nanti dapat nih bentuknya, dipetakan kembali. Ini bagian ligamen, ini bagian meniskus, dan ini bagian lemak seperti itu. Nah, kemudian yang bagian bawah ini juga, ini bagian yang disayat gitu lutut kelincinya. Nah, bagian sayatan itu sudah saya tandai di sini dengan segitiga yang putus-putus ini. Nah, ini juga yang sebelah kiri sekali ini yang menggunakan frekuensi 1 GHz, kemudian yang sebelah kanannya itu yang 5 GHz, sama seperti yang citra yang awal, dia disatukan gitu ya. Terus nanti dipetakan kembali gitu bagian-bagiannya. Nah, jika dibandingkan dengan gambar yang pertama, memang ini agak nampak sih, tapi sedikit, tidak banyak ya menurut saya. Bekas sayatannya dan itu juga agak kabur ya. Pastinya ini karena memang mengingat energi gelombang mikro yang digunakan kan tidak sebesar sinar X ya mungkin. Yang memang ketika kita tembakkan pada sampel pasti akan kelihatan gitu. Ini kan gelombang mikro, jadi energinya rendah ya. Tapi kalau mau dikatakan bisa mencitrakan atau tidak ya, kalau based on apa yang saya lihat dari citra ini ya bisa, tapi sedikit seperti itu, tidak detail sekali seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa sih juga yang bisa kita dapatkan gitu dari hasil penelitian ini selain citra ini tadi gitu kan. Nah, ternyata di sini peneliti itu melakukan plot profile terhadap citranya tadi gitu ya. Dari jurnal ini saya bisa katakan bahwa plot profile sendiri dilakukan oleh peneliti karena peneliti itu ingin melihat apakah besar dari area meniskus pada lutut kelinci tadi itu yang sudah dicitrakan itu sama dengan besar area meniskus yang memang diukur secara langsung, itu tidak menggunakan citra tadi itu. Nah, plot profilnya seperti ini. Sebenarnya gampangnya plot profile ini kalian kalau mau ngitungnya itu bisa pakai ImageG sih sebenarnya. Nanti ditarik aja terus
garis lurus gitu dari misalkan mau yang di profile itu bagian meniskus ya, kalian coba tarik garis lurus, nanti di profile nanti akan keluar tuh grafik profilnya seperti apa gitu. Nah di sini untuk memudahkan ya, saya sudah memplot profile gitu atau membuat table gitu ya sebenarnya dari plot profile itu untuk angka-angka lebar dari bagian meniskusnya agar lebih mudah dibaca gitu ya. Karena kalau lihat plot profile aja itu agak mumet sebenarnya, ini apa gitu ya. Jadi sebenarnya ukuran asli dari area meniskus si lutut kelinci ini ya, untuk maksudnya bagian sendi yang normal itu dan bagian sendi yang dicederai itu sebenarnya sama. Jadi memang udah disamain nih supaya enak membandingkannya. Ukuran aslinya itu kan di sini ada 3 titik ya, bisa dilihat titik warna hitam, ini yang direpresentasikan oleh panah hitam, ada yang warna biru dan ada yang warna hijau gitu kan ya. Nah, untuk satu titik pertama itu ukuran besarnya itu 3,1 mm gitu. Terus ada juga yang titik kedua atau tiga itu 2,5 dan 2,5 gitu. Nah, dari perhitungan penelitian ini itu ralatnya menurut saya agak cukup lumayan besar juga ya. Sampai 8%, ada yang 4% ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa hasil penelitian ini sebenarnya bisa dikatakan belum benar-benar akurat ya untuk bisa memetakan hasil pencitraan dari sendi lutut kelinci tadi. Mungkin lebih tepatnya hanya bisa mereduksi dari noise atau efek citra negatif yang dihasilkan oleh tulang. Tapi untuk memetakan dengan begitu detail, sepertinya saya bisa katakan ini belum bisa seperti itu. Kemudian apa kesimpulan yang bisa saya tarik dari penelitian ini gitu kan ya? Yang pertama, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah termoakustik tomografi menggunakan dua frekuensi ini mampu meminimalisir efek negatif tulang. Ya, saya tarik kesimpulan ini karena saya tidak berani mengatakan bahwa metode ini bisa mencitrakan dengan detail, tapi untuk meminimalisir efek negatif atau noise tadi itu bisa seperti itu. Terus ya dibandingkan dengan termoakustik tomografi yang hanya menggunakan satu frekuensi, termoakustik dua frekuensi ini mampu menghasilkan citra yang lebih baik seperti itu. Jadi kesimpulannya secara sederhana seperti itu. Lalu di sini apa saran yang bisa saya berikan untuk penelitian selanjutnya gitu mengenai termoakustik tomografi ini gitu. Nah, di sini kan sistem pencitraannya hanya menggunakan dual frekuensi. Jadi saran saya mungkin ke depannya bisa menggunakan lebih dari dua frekuensi begitu. Akan lebih menarik rasanya. Mungkin ini agak memang sedikit ribet ya karena selama ini kan sistem pencitraan itu rata-rata khususnya di termoakustik itu menggunakan satu frekuensi saja ya. Ini kan sudah ada yang menggunakan dua frekuensi. Mungkin nanti kedepannya kita bisa menggunakan 3 frekuensi, 4 frekuensi kan. Semakin, maksudnya di bayangan saya adalah ketika kita bisa menggunakan lebih dari 2 frekuensi ini, jadi kan setiap jaringan tubuh manusia itu kan punya, seperti yang saya katakan pertama, sifat dielektrik yang berbeda-beda. Jadi penyerapan energinya juga berbeda-beda. Nah, ketika banyak citra yang bisa kita peroleh terus kita akumulasi atau kita rekonstruksi menjadi satu, nah di situ kita bisa akan melihat apakah hasilnya akan seperti apa gitu. Nah kemudian yang kedua, saran yang bisa saya tambahkan adalah ini kan pencitraan termoakustik, jadi citranya itu kan menggunakan gelombang mikro ya. Nah gelombang mikro ini kan energinya tidak sebesar sinar X gitu. Nah gimana sih caranya, maksudnya kita bisa meningkatkan kualitas citranya dengan energi yang rendah gitu kan ya. Nah, saran saya itu mungkin bisa dipadukan dengan penggunaan agen kontras dari bahan nanopartikel yang organik seperti itu. Jadi, kenapa nanopartikel organik? Karena lebih aman sih dari sisi biocompatible di dalam tubuh gitu kan. Jadi sudah misalkan kita sudah menggunakan mencoba lebih dari 2 frekuensi dipadukan dengan menggunakan bahan agen kontras nanopartikel organik, diharapkan hasil citra dari penelitian-penelitian selanjutnya itu bisa lebih baik seperti itu. Dan yang ketiga, saran dari saya mungkin di dalam penelitian selanjutnya itu bisa menggunakan energi gelombang mikro yang lebih besar. Karena begini, selama ini dari beberapa riset yang pernah saya baca itu tuh
rata-rata penelitian yang menggunakan teknik termoakustik tomografi itu frekuensi yang digunakan itu hanya dari rentang 1 GHz sampai 5 GHz gitu kan ya. Padahal kan itu rentangnya bisa dari 1 GHz sampai 300 GHz. Kenapa tidak kita bilang mencoba rentang energi yang lebih tinggi gitu? Karena seperti dalam konteks logikanya, ketika semakin tinggi energi yang dipakai, itu pasti hasil citranya akan semakin bagus gitu. Tapi ini kan hanya saran ya dari saya gitu kan. Oke, mungkin sekian saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin jika bila ada pertanyaan nanti bisa langsung saja diketik di kolom komentar link YouTube yang memang akan saya upload dari video ini, dan saya pasti akan jawab sih. Misalkan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih nanggung gitu atau belum dimengerti. Oke, saya akhiri presentasi saya. Selamat pagi dan terima kasih.